Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam penyertaan dan cinta kasih Allah. Kita semua dianugerahi kesehatan dan sukacita. Mari bersama kita mempersiapkan tubuh dan pikiran kita memasuki ibadah Minggu Umum sekaligus pembukaan masa Raya Pentakosta tanggal 2 Mei 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto dengan tema Napas Doa Setiap Orang yang Hidup. Umat dipersilakan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Mazmur 4 ayat 1 dan 3. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihaninya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saudara-saudara, ibadah Minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Pencipta dan Pemelihara semesta. Kasih karunia, damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bernafas adalah tanda kehidupan manusia. Manusia disebut masih hidup ketika masih bernafas. Sesuatu yang sangat penting, namun kerap kali tidak disadari dan kurang disyukuri. Dalam tradisi Kristen, nafas disebut juga dengan ruah atau roh. Saat kita menghirup dan mengembuskan nafas, sesungguhnya kita diingatkan tentang karya Allah Sang Pemelihara kehidupan. Di balik nafas yang kita hirup dan kita hembuskan, ada Allah Sang Kreator kehidupan yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya. Karena itu, bersyukurlah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Roh-Mu yang hidup memenuhi hati kami, bahkan mengalir di dalam kehidupan kami. Jiwaku tenang bersama Tuhan, di dalam naungan Tuhan. Dan saat ini, di ibadah minggu sekaligus pembukaan masa raya Pentakosta, kami mengundang Roh Tuhan hadir dan menaungi relung hati kami. Kami dimampukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Kau memberkati hamba-Mu
sehingga dapat melayankan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu disampaikan dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam Kristus Tuhan, kami berdoa dan berserah. Amin. Pelayanan Sabda di ibadah Minggu pagi hari ini akan kita dasari dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 29 sampai dengan 30. Kitab Mazmur pasal 104 ayat 29 sampai dengan 30. Apabila engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan terus berupaya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Napas adalah doa setiap orang yang hidup. Kalimat ini mungkin terdengar aneh atau janggal. Karena biasanya kita lebih sering mendengar kalimat doa adalah napas hidup orang percaya. Saudara-saudara, dalam kehidupan umat Kristen atau umat beragama apapun, doa memang menjadi bagian terpenting sehingga diibaratkan seperti napas. Doa itu menghidupkan, doa itu membuat manusia terhubung kepada Sang Ilahi, kepada Tuhan Allah. Benar, tidak ada yang salah. Doa adalah napas hidup orang percaya. Tetapi kalau kita mau renung-renungkan lebih dalam, bukankah napas itu juga penting? Bahkan jauh lebih penting dari apapun bagi semua orang yang hidup. Dan ketika kita mengatakan napas adalah doa setiap orang yang hidup, berarti kalimat ini sangat tepat. Dan ini semestinya menyadarkan kita dalam setiap doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita tidak lupa menaikkan syukur, mengucap terima kasih atas napas hidup yang masih dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saya mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Di tiap-tiap doa kita, pagi, siang, ataupun malam, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Seberapa sering kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas nafas hidup yang diberikannya kepada kita. Seberapa sering kita berdoa dan kita mengkhususkan diri kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas nafas hidup yang diberikannya kepada kita, juga kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang berarti dalam hidup kita.
Saudara-saudara, semoga kita tidak lupa di setiap doa-doa kita mengucap syukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih dan terus memberikan kita napas kehidupan. Saudara-saudara, menurut beberapa artikel dan bahkan ini ditulis juga di beberapa buku, konon orang dewasa dalam sehari bisa bernapas, artinya bisa menghirup dan menghembuskan napas sebanyak 17.000 sampai 30.000 kali dalam sehari. Dan ini tergantung pada aktivitas yang dikerjakan. Tergantung apakah misalnya ini aktivitas yang memerlukan tenaga, mengeluarkan tenaga yang biasa, yang normal sehari, atau kita sedang berolahraga. Tentu ini kebutuhan untuk menghirup dan menghembuskan napas berbeda-beda. 17.000 sampai dengan 30.000 kali dalam sehari, ini untuk orang dewasa. Coba kita hitung-hitung gitu ya, hitung-hitung sendiri berapa kali kita bernapas dalam sebulan, dalam setahun, atau kita coba hitung sudah berapa tahun usia kita. 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tinggal dikalikan berapa kali dalam sebulan atau dalam bertahun-tahun itu kita menghembuskan dan kita menghirup napas. Apa yang mau saya katakan, napas adalah kebutuhan rutin setiap saat, setiap waktu. Ini aktivitas rutin, ini kegiatan rutin setiap saat, setiap waktu, setiap orang yang hidup. Nah, persoalannya selama ini kita tidak terlalu mempedulikan bagaimana kita bernapas. Bahkan kita cenderung tidak sadar kalau kita sedang bernapas. Napas kok diurusi gitu ya. Setiap hari, setiap saat kita bernapas ya itu seperti ya otomatis gitu ya. Terjadi begitu saja. Bernapas itu ya otomatis, tidak perlu untuk diketahui, tidak perlu untuk diatur caranya, kita sudah bisa. Sejak lahir ya kita langsung bisa bernapas. Tanpa kita sadari, tidak perlu disadari bahkan. Nah, biasanya Bapak Ibu dan Saudara, kita baru merasakan napas atau kita baru merasakan bahwa kita bernafas itu, kita sadar kalau kita bernafas itu saat hidung kita tersumbat karena flu misalnya. Atau bagi para sahabat, teman-teman, saudara-saudara yang memiliki gangguan pernafasan, asma atau sejenisnya, ketika mau tidur kita susah sekali untuk bernapas, kita baru sadar betapa napas itu menjadi bagian yang sangat penting, dan kalau itu terganggulah hidup kita, tubuh kita. Saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari kita banyak menghabiskan waktu, uang, tenaga untuk menjaga tubuh, untuk membeli make up yang mahal agar wajah kita tetap cantik, menarik. Bagi laki-laki tetap tampan, rupawan. Kita menghabiskan banyak uang memilih salon untuk potong rambut saja. Dan kita memilih salon yang terkenal agar penampilan kita lebih oke. Kita rajin berolahraga, kita pergi ke tempat fitness agar kita memiliki tubuh yang baik, perut kita rata, dan seterusnya. Kita memilih menu makanan sehat, kita mengatur pola makan kita agar tubuh kita sehat. Nah, persoalannya kita lupa bahwa sebugar dan sesehat apapun tubuh kita, kalau kita tidak bisa lagi bernapas, maka semuanya akan sia-sia.
Kesadaran inilah yang kemudian memunculkan banyak praktisi-praktisi napas yang secara khusus menekuni, bisa dikatakan, dunia pernapasan. Mereka mempelajari metode atau seni bernapas dengan benar dan mereka menemukan manfaatnya. Bernapas dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dan ternyata itu mempengaruhi tubuh jasmani kita. Nah, seorang bernama James Nestor dalam bukunya, dan ini buku menarik, dia menuliskan, dia berkata, tidak peduli apa yang Anda makan, bagaimana hebatnya olahraga Anda, seberapa kurus, muda, atau kuat diri Anda, semuanya tidak akan berarti tanpa napas yang benar. Jadi ternyata betapa napas ini menjadi sesuatu yang teramat penting untuk dipelajari. Nah, salah satunya konon, ini ada beberapa artikel dan di buku itu juga dituliskan, bernapaslah lewat hidung. Sebisa mungkin bernapaslah lewat hidung, jangan lewat mulut. Nah, ini bisa dipraktekkan begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam sejarah kekristenan di tahun 380 Masehi, dalam pengakuan iman Kristen, pengakuan Nisea Konstantinopel, di sana dikatakan ada satu catatan menarik. Dalam pengakuan itu diakui bahwa Roh Kudus adalah Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Dominium et vivificantem. Ada pengakuan yang secara khusus dinyatakan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Dominium et vivificantem. Dan pengakuan ini serupa dengan kesaksian Sang Pemazmur yang kita baca bersama-sama tadi. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui bumi. Kesaksian Sang Pemazmur ini menyadarkan kita tentang dua hal berkaitan dengan napas. Yang pertama, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Bahkan tidak hanya menunjuk pada kita manusia, tetapi pada seluruh ciptaan. Semuanya bergantung kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Yang kedua, karya Allah tidak hanya sekedar memberi dan mengambil hidup. Lebih dari itu, Allah memperbaharui semesta. Ia memperbaharui muka bumi. Sehingga disinilah kita diajak, kita diundang untuk bersama-sama Allah mengusahakan kebaikan bagi dunia, bukan justru merusak dan menghancurkannya. Ini panggilan bagi kita. Ia memperbaharui muka bumi. Ia mengajak kita untuk memperbarui semesta. Kita diajak untuk bersama-sama mengupayakan kebaikan bagi kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, di bagian akhir dari khotbah ini saya mengajak kita untuk sesekali melatih diri, untuk sadar sepenuhnya bahwa kita sedang bernapas. Kalau biasanya seperti otomatis bernapas, ya bernapas begitu saja. Tetapi kita diingatkan, mari belajar sesekali saat kita menghirup napas. Mari kita coba sadari dan hayati bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saat menghirup napas dalam-dalam, sadari bahwa napas ini adalah pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Dialah Sang Pemberi napas hidup itu. Sebaliknya, ketika kita mengeluarkan napas, ketika kita menghembuskan napas, mari kita sadari bahwa kita adalah makhluk fana, makhluk yang terbatas,
ringkih, dan rapuh. Suatu saat nanti kita akan menghembuskan napas terakhir. Ketika kita menghembuskan napas, ingatlah bahwa suatu saat nanti kita akan menghembuskan napas terakhir. Napas adalah doa setiap orang yang hidup. Selamat bernapas dengan penuh kesadaran. Roh Kudus memelihara kehidupan kita. Amin. Saat hening bagi kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Napas adalah doa setiap orang yang hidup. Betapa pentingnya napas. Meskipun kerap kali kami tidak menyadarinya, bahkan kami lupa mensyukurinya. Napas adalah anugerah yang terpenting dalam hidup kami dari Tuhan, Sang Sumber segala sesuatu. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan untuk mensyukuri hal-hal yang terlihat kecil sesehari, rutin. Kami mensyukuri semuanya itu sebagai anugerah dari Tuhan setiap hari dalam rutinitas kami. Saat ini kami menaikkan syafaat kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit, Ibu Maya Hendrison, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Saniem, Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukinah, Ibu Jumini Yatoswito, Adik Seana Gloria Anandita, Ibu Kristina Gideon, Bapak Agung, Bapak Natalius Susanto, Bapak Sukatman, Mas Didit, Mas William, dan Bapak Hari Sinaga. Dalam pergumulan sakit penyakit ini ya Allah, kami percaya Engkau hadir, Engkau turut bekerja, berkarya, memberikan pemulihan bahkan kesembuhan untuk saudara-saudari kami ini. Melalui tenaga medis, dokter, perawat, ataupun obat-obat yang diminum, kiranya Tuhan bekerja. Kuat kuasa, kasih dan kuasa Tuhan sungguh nyata, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk pergumulan keluarga-keluarga, para ibu yang saat ini sedang mengandung, Ibu Aris Ikin, Ibu Sabdasi Suci, Ibu Julita, dan Ibu Risti. Biarlah buah hati di dalam kandungan beserta dengan ibu dapat terus sehat, bahkan nanti pada waktunya yang tepat sang buah hati ini boleh terlahir ke tengah dunia dalam keadaan sehat, sukacita, syukur, pemberian Allah, anugerah terindah dari Allah. Kami juga berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami dalam hidup pekerjaan, sulitnya memperoleh berkat rezeki di tengah pandemi saat ini. Mungkin ada banyak saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi. Ya Allah, bukalah tingkap-tingkap berkat Tuhan, sehingga kami semua dapat mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Kami berdoa pula untuk karya pelayanan gereja Tuhan di GKJ Bambu Kuning. Kami memohon penyertaan Tuhan untuk semua program-program pelayanan, kegiatan, pemeliharaan iman jemaat, peribadahan-peribadahan yang masih diselenggarakan secara online. Kami berdoa beberapa waktu ke depan, kami mencoba untuk menyiapkan diri, menyiapkan peribadahan secara onsite, tatap muka langsung. Kami juga berdoa untuk upaya kepedulian di tengah pandemi COVID-19 ini. Komisi Diakonia melalui tim PEJ, ruang-ruang lapak PEJ, dan juga bantuan-bantuan sembako
gratis dan sembako murah biarlah terus dilakukan, dan ini meringankan beban kehidupan warga jemaat di GKJ Bambu Kuning. Kami berdoa pula untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus kami berdoa untuk upaya pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID bagi masyarakat secara luas, juga para tenaga medis agar tetap bersemangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di bagian terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Masyarakat secara umum juga agar terus disiplin mematuhi protokol kesehatan. Di tengah masa-masa persiapan saudara-saudari kami untuk libur panjang Idul Fitri, Tuhan, biarlah kami semua diberikan kesadaran untuk benar-benar dapat menaati setiap aturan protokol kesehatan. Kami mau belajar dari kasus melonjaknya COVID-19 di India. Kami pun berdoa untuk masyarakat, warga negara di India, agar penanganan pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur membaik, berpulih, bahkan dunia secara luas benar-benar dapat mengatasi pandemi global ini bersama-sama. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur, syafaat, dan permohonan kami. Kami naikkan hanya dalam satu pribadi, Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat keadaan sekelilingku
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saat ini kita diberikan waktu untuk mengaturkan persembahan, yaitu persembahan minggu, persembahan P2G, persembahan bulanan, persembahan kumbang rasi, dan juga persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat pula ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Sebagai ayat yang mendasari persembahan diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami dengan bagian doksologi yang dinyanyikan. Senantiasa kami mengucapkan syukur hanya kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat yang senantiasa kami terima dan senantiasa kami nikmati hingga saat ini. Kami percaya bahwa semua yang kami terima, semua berkat yang kami nikmati, kami peroleh itu karena cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepada Tuhan, saat ini kami haturkan persembahan yang telah kami persiapkan. Kuduskanlah dan terimalah ya Bapa persembahan kami ini, dan senantiasa ajarkan kepada kami untuk mengucap syukur dalam segala hal.
Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini ya Bapa. Tuhan berikan tanggung jawab penuh untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Inilah doa kami ya Bapa. Mohon ampun atas dosa dan salah kami. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Bersyukurlah atas napas hidup yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Pakailah hidupmu untuk mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Dengan penuh sukacita, kini terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya
bejana-Mu yang kosong pada penebus. Wahai kawan yang lesu, dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah pagi hari ini telah usai. Terima kasih kepada Pendeta Kukupur Widianto SSI yang telah melayankan firman Tuhan pada hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang bertugas pada hari ini. Kami menghimbau agar umat senantiasa mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.